warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Cepi Gunawan SPD. Saya adalah seorang guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SMP Negeri 4 Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Kategori 1 angkatan ketiga di LPTK Universitas 11 Maret dengan NIM 9023082698. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 7 dengan materi norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut adalah uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, pimpin doa. Ketua. Sebelum belajar berdoa mulai. Selesai bersama kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan baik ya. Salawat dan salam kita limpah curahkan ke Nabi besar Muhammad SAW, bahwa hari ini dalam keadaan hujan kita bisa masuk di sini ya. Alhamdulillah, dengan hambatan apapun ya kita bisa terus untuk belajar. Alhamdulillah, kalau hadir semua berarti kita bisa mulai untuk belajar. Sebelumnya silahkan biar lebih semangat, biasa yelnya silahkan dimulai lagi. Mangga, yuk yel PPKN yang biasa dilakukan sebelum belajar supaya semangat lah belajarnya. Yuk. Tepuk tangan. Hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, kami kita bangkan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, berjari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, berjari. Kalau kau suka hati, Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita. kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, Oke. Setelah semangat ya, kita mulai dikelompokkan seperti biasa. Mau kelompok ini? Ini aja yang biasa ya. Sebelum belajar, ini adapun target yang akan kita pelajari ya. Ini dari tujuan pembelajaran yang sekarang. Silakan diperhatikan. Tujuan pembelajarannya nih. Tujuan pembelajaran hari ini ya, itu adalah yang akan kita pelajari itu norma masyarakat ya. Nih ya tujuannya. Pertama, kalian harus mampu menganalisis norma masyarakat dengan benar ya. Jadi
kita harus mampu mengenal apa itu norma masyarakat. Yang keduanya didiskusikan, ya, didiskusikan di kelompok untuk merangkum norma masyarakat dengan tepat. Nanti akan Bapak kasih sumber belajarnya. Yang ketiga, didiskusikan dengan peserta, dengan kelompoknya, ya. Kalian ini menyimpulkan norma masyarakat, dan nanti kita akan buktikan dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Gini, untuk melanjutkan ini, bagaimana sikap kalian jika bertamu terhadap rumah teman? Silakan. Semuanya ini suka apa aja? Mengetuk pintu. Ada lagi yang lain? Mengucapkan salam. Bisa. Sebenarnya masih banyak gitu ya. Bagaimana jika kita lanjutkan, jika tidak mengucapkan salam? Nggak sopan. Iya, baik, Putri. Dianggap maling. Kamu diteriakin maling, ya. Ya. Dan ini untuk menyambungkan ke materi kita, ya. Untuk keseluruhan, apa yang kalian ketahui tentang norma? Aturan, ya. Ada lagi yang lain? Ya. Jadi norma itu adalah aturan atau peraturan yang mesti ditaati. Aturan nanti ada yang tersurat, ada yang tersirat. Maksudnya ada yang tertulis dan tidak tertulis, ya. Pengertian norma, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Jadi ini norma adalah peraturan yang mengatur supaya masyarakat aman, ya, supaya masyarakat mengikuti aturan yang sudah ada. Yang berikutnya, norma bersifat mengikat. Barang siapa yang melanggar norma akan dikenakan sanksi. Sanksinya ada dua, ada sanksi denda, ada sanksi pidana, ya. Atau mungkin bisa aja ada sanksi sosial juga ada. Tapi yang utama itu ada dua, ya. Yang selanjutnya, di kehidupan masyarakat, norma bisa berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, ya. Yang tertulis itu jelas, seperti halnya dalam undang-undang. Biasanya kalau dalam peraturan nyangkut dengan keamanan masyarakat, contohnya di kepolisian ada kitab undang-undang hukum. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi PPKN bab 2, yaitu tentang norma dan UUD RI tahun 1945. Materi ini sudah kurikulum merdeka, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma itu bersifat mengikat, maka barang siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi. Nah, ini yang dimaksud dengan norma, yaitu suatu ketentuan yang digunakan untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau kebiasaan itu diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan bentuk yang sama. Jadi yang dilakukan itu secara sadar dan benar. Saya tulis ya artinya di sini. Nah, ini jadi pengertian dari kebiasaan, yaitu
suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang dengan bentuk yang sama, dilakukan dengan sadar dan ada tujuan yang jelas ya. Jadi di sini kata kuncinya tujuan yang jelas. Contohnya apa? Contoh dari kebiasaan yaitu kalian sering belajar misalnya malam-malam sekitar sehabis sholat maghrib ya. Nah itu kan kalian sering melakukannya secara berulang-ulang kan. Nah ini kalian lakukan secara berulang. Nah tujuan dari kalian belajar itu apa? Supaya mendapatkan nilai yang bagus. Nah aktivitas belajar yang kalian lakukan itu pasti kalian lakukan secara sadar kan. Jadi itu yang disebut dengan kebiasaan. Itu seputar norma. Untuk selanjutnya ya kita bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Dan untuk yang link LKPD ini silakan yang untuk individunya lihat di WhatsApp group, silakan boleh di luar. Itu silakan dilihat di itu di linknya yang untuk LKPD individu ya, silakan di link. Terus yang untuk kelompoknya LKPD yang barusan Bapak bagikan silahkan dikerjakan ya, dasarnya sama tadi apa yang kita bahas ya di depan, yang Bapak jelaskan sama, yang di video juga sama, itu berbagai macam sumber. Lupa Bapak ini sumber utamanya ini ada yang dari buku ya. Oke silahkan dari bukunya. Oke, yang itu boleh sambil ngerjakan yang LKPD individunya ya. Dan silahkan ditulis siapa perintahnya dari LKPD ya. Nggak apa-apa. Yuk. Sok. Silahkan untuk mengerjakan LKPD. Bolehlah kelompoknya aja dulu ya. Silahkan dicatat. Kan untuk merangkum. Oke. Yuk, silakan dikerjakan. Moderator? Ya moderator yang mengarahkan. Ya, sok silakan. Mana itu LKPD-nya? Yuk, sok. Silakan. Moderator dan lain sebagainya diisi. Ayo. 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 Sampai salah-salah. Di bawah ada panmeren ini. Semua anggota ya, semua anggota. Cuma siapa yang ini? Ya udah, tinggal sisanya anggota berarti ya. Oke. Ya. Yuk. Ada lagi yang ditanyakan? Yang membagi waktu nanti ya, so. Jadi sebelum yang ngomong itu sah ya. Oke. Ayo kerjasama biar hasilnya baik ya. Ya.
Udah? So. Ayo. Udah. Yang ada itu handphone boleh sambil ngerjakan LKPD yang pribadi, yang individunya. Ayo. Berikan. Ya. Udah semua? Udah semua kelompok ya. Oke, siapa yang siap tampil pertama? Acak aja lah ya. Yuk, silakan kelompok 3. Semuanya ke depan, silakan. Yuk. Yang lain nyimak dan silakan kasih pertanyaan ya. Di sana. Tuh. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sehingga hasil kerjasama dan diskusi kami. Yuk, silakan. Yuk. Norma merupakan aturan berdiri yang satu kehidupan manusia di dalam masyarakat. Kami besar bahasa Indonesia, KBBI dalam pelajaran kelompok utama masyarakat karena bersifat mengikat, maka norma ada yang membukannya. Yuk, silakan. Kelompok itu, kelompok 3, kelompok 4 ya, kelompok 4 silakan. Ya, termasuk norma karena peraturan sekolah dirumuskan untuk menjaga ketertiban sekolah demi mencipta lingkungan sekolah yang aman. Nah, puas nggak jawabannya? Pasalnya norma itu untuk apa? Menertibkan masyarakat termasuk kalian ya. Lanjut, siapa? Masih ada pertanyaan yang lain? Kelompok 1, kelompok 2. Ayo, silakan. Udah? Kalau nggak, silakan. Kelompok 2 ya. Yang kencang, yang kencang. Membantu mengatur perilaku individu dalam masyarakat, menciptakan kerangka kerja untuk interaksi sosial lebih teratur dan harmonis. Oke, udah?
Pin, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Hai, apa aja yang setuju? Oke, udah. Ada lagi pertanyaan? Kalau udah, silahkan ditutup dan kasih aplaus untuk kelompok 3. Silahkan untuk balik ke belakang. Waalaikumsalam. Ayo lanjut. Kelompok berapa? Yang siap aja. Kelompok 1, silakan. Kelompok 1. Silakan perhatikan hasil diskusinya dan silakan koreksi ya, atau pertanyaan boleh. Nanti silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jenis norma. Secara umum norma dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu norma agama, norma sosial, norma sosial, norma hukum. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma sosial adalah norma yang berasal dari hati nurani manusia. Norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma dan nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia, norma tentu juga terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketentuan nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan sosial. Norma ketuhanan merupakan norma yang terkait dengan nilai ketuhanan. Norma kemanusiaan merupakan norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan. Norma persatuan merupakan norma yang terkait dengan nilai persatuan. Norma kerakyatan merupakan norma yang terkait dengan nilai kerakyatan. Norma keadilan sosial merupakan norma yang terkait dengan nilai keadilan sosial. Apa yang ada di sini? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan, tuh ada kelompoknya. Norma sosial adalah aturan-aturan tidak tertulis yang mengatur interaksi sosial, sedangkan norma hukum merupakan aturan yang telah ditetapkan ditegakkan oleh pemerintah. Gimana? Kelompok penanya, kelompok 3 puas? Ada lagi yang lain? Real? Enggak aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih untuk kelompok 1 dan kasih aplaus untuk kelompok 1. Yuk, terima kasih. Mangga. Sok. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kelompok yang berikutnya udah kita kasih kesimpulan bahwa apa yang disebut dengan norma. Tapi sebelumnya Bapak lupa tadi LKPD yang linknya udah dikerjakan yang individu. Oke, kalau udah berarti nilainya nanti dilihat sama Bapak ya. Oke, untuk selanjutnya kita ambil kesimpulan dari pertemuan hari ini bahwa norma itu adalah merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia ya. Dan sesuai dengan apa tadi? Kamus Bahasa Indonesia ya, bahwa aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok ya, masyarakat ya. Lalu yang kedua, nilai pentingnya norma. Nilai pentingnya norma itu menciptakan, yang intinya adalah menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Yang kedua adalah mencegah benturan kepentingan antar warga. Ketiga,
membentuk akhlak atau karakter manusia. Yang keempat, menjadi petunjuk bagi setiap individu, karena apa? Norma itu adalah aturan walaupun tidak tertulis ya. Yang kelima adalah mewujudkan keadilan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya ada jenis norma. Jenis norma itu ada 4. Ada norma agama, norma susila, norma sosial, dan norma hukum. Agama tadi itu urusannya dengan Tuhan, dengan pencipta. Sosial, susila berarti dengan perasaan, sosial itu dengan komunikasi yang sosial, dan terakhir hukum itu harus ada konsekuensinya, jelas ya, yang hukum. Yang terakhir, norma dan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila itu disebutnya juga Pancasila, berarti nyangkut pada 5 dasar ya. Yang pertama itu adalah norma ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat kerakyatan, dan terakhir adalah keadilan sosial yang disesuaikan dengan 5 dasar yang kita jadikan dasar negara. Oke, untuk itu selesailah pertemuan kita hari ini ya. Bahasannya udah kita rangkum, dan jangan lupa untuk pertemuan besok ya, baca lagi. Sumbernya tidak hanya dari buku saja yang dibagikan itu ya, sekarang mah bisa dari internet, termasuk yang dibagikan linknya ya, yang dibagikan linknya itu bisa dibaca di sana. Untuk terakhir, kita berdoa supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan mendapat ridho darinya. Oke, sebelum pulang ya. Oke, silakan ketua kelas untuk membimbing doa ya, Bunda. Lanjut ya. Gerak sebelum pulang berdoa mulai. Saya beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi atas, walaupun udah capek ya. Dan mudah-mudahan sampai di rumah selamat ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.